Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang berbarokah ini untuk kita bisa saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, untuk kita bisa saling tolong menolong mencapai yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mengharuskan kepada kita semua untuk kita selalu bersyukur, untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita semua untuk kita selalu mengingat nikmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat nikmat Allah? Karena dengan mengingat nikmat Allah, kita mudah untuk bersyukur. Kita mudah untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mudah untuk kita melakukan amal soleh. Karena memang janji dari syaitan, ketika syaitan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikeluarkan dari surga, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian, "Sungguh-sungguh benar-benar saya akan mendatangi mereka," yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dari mana syaitan akan mendatangi Bani Adam? Min baini aydihim. Syaitan akan datang di hadapan kita, syaitan akan datang dari belakang kita, syaitan akan datang dari sebelah kanan kita, dan syaitan akan datang dari sebelah kiri kita. Tidak ada satu arah pun kecuali kita akan diliputi oleh syaitan. Apa yang diinginkan oleh syaitan? Yang diinginkan oleh syaitan supaya kita selalu lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan seperti itu, syaitan pun mengatakan, ketika mengatakan
an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah enggak akan pernah mendapatkan kebanyakan dari manusia mereka bersyukur kepadamu. Ini janjinya syaitan. Syaitan berjanji kepada Allah untuk mendatangi kita, meliputi kita dari segala arah supaya kita lupa dengan nikmat Allah. Dan ini terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita begitu banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu pun kita lupa dengan nikmat Allah. Lebih ingat terhadap ketika ada musibah. Ketika ada satu musibah atau ada kesulitan, seakan-akan kok hidup saya itu susah, kok hidup saya itu selalu merana. Coba kalau kita hitung dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dibandingkan ujian, dibandingkan cobaan, dibandingkan dengan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang syukur. Orang-orang yang mereka selalu bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang mereka selalu yadhkuru nikmat Allah. Mereka yang selalu mengingat, senantiasa mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba tersebut. Terkadang kita lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita di sini ini adalah sebuah nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, menggerakkan hati kita untuk kita diingatkan, untuk kita bisa saling menasihati. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kembali kita akan membacakan nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ketika beliau telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang hamba hendaknya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia selalu bersimpuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menjaga adab-adab ketika dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan insyaallah sekarang kita akan meneruskan nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika beliau mengatakan qala rahimahullahu taala wa idza sa'altahu amran fas'alhu al-khirata fihi fa innaka la tadri ma yakunu laka fihi wa idza syaa Allah taala a'taka rahbataka wa khara laka fi dzalika fayajma'u laka bainal amrayni. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu perkara, maka mintalah perkara yang paling baik untuk kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang paling baik buat kita. Karena kita nggak tahu mana yang paling baik bagi kita. Makanya seseorang ketika dia meminta, hendaknya dia selalu meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita menginginkan sesuatu, kita minta, dan ternyata itu adalah merupakan sesuatu yang enggak baik bagi kita. Makanya kalau kita minta kepada Allah, minta yang paling baik untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita. Ini yang harusnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita menginginkan sesuatu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi ternyata itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita meminta atau membenci sesuatu dan terkadang itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah yang paling baik untuk kita. Karena kita nggak tahu mana yang paling baik buat diri kita. Wa idza sya'allahu ta'ala a'taka rahmataka wa kharalaka fi dzalika fayajma'u laka bainal amrayn. Karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki untuk memberikan kepadamu apa yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan bagi kita yang terbaik untuk kita. Maka kita mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan apa yang kita minta, dan kebaikan itu adalah merupakan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meneruskan nasihatnya, fa in lam yu'ajjil lakal ijabah fala tay'as minal ijabah wa la tamilla minas su'al. Faqad ruwiya anna ba'dahum qala laqad khara Allahu li 'abdin fi hajatin aktsara fiha tadarruhu. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kalau seandainya kita meminta kepada Allah, kita itu sering meminta sama Allah. Setiap harinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, fala tayas. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamilla minas su'al, dan janganlah kita bosan untuk kita selalu minta. Terkadang kita itu sangat mudah bosan. Kita minta sama Allah, ya Allah minta, habis itu kita ngomong, saya minta tapi nggak pernah dikabulkan sama Allah, atau saya minta sampai sekarang belum dikabulkan sama Allah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Maka ditanya, bagaimana tidak tergesa-gesa ya Rasulullah? Maka seseorang mengatakan, da'autu falam yastajib li. Saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan ya. Saya sudah meminta tapi kok belum dikabulkan ya. Ini sering kita dengar. Sering kita dengar dari lisan-lisan kaum muslimin ketika mereka mengatakan, saya minta tapi kok nggak pernah dikabulkan. Saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok belum muncul ya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita ngerasa bosan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang dimana doanya itu bukan meminta dosa dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa a'tallahu biha ihdatalah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala
Rizki, nih tak kasih rizki. Minta anak, tak kasih anak. Minta sehat, dikasih sehat. Ini yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antu ajjala lahu da'watuhu, langsung disegerakan baginya apa yang dia minta. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan simpan nanti di akhirat. Terkadang kita minta di dunia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kok belum ya. Saya minta rezeki tapi kok rezekinya saya kok masih segini-segini saja. Saya minta anak tapi kok sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus minta. Karena ketika kita berdoa, terkadang Allah Subhanahu wa taala simpan pahala dan simpan jawabannya itu di akhirat. Jangan pernah putus asa. Karena doa ini adalah sebuah ibadah. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari sesuatu yang buruk, yang dimana sesuatu yang buruk itu semisal dengan apa yang dia minta. Terkadang kita minta rezeki, ya Allah minta rezeki, kita nggak dikasih rezeki sehat. Kita nggak dikasih rezeki uang. Tapi apa? Kita diselamatkan dari kecelakaan. Kalau seandainya kita dikasih rezeki uang, kita kecelakaan, uangnya buat ngobatin kecelakaan kita, habis rezekinya. Kita nggak dikasih rezeki uang, tapi apa? Kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada ruginya orang-orang yang mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah ada ruginya. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Maka jangan pernah bosan. Kita itu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terkadang Allah itu menguji kita, disempitkan rezeki kita. Terkadang kita dikasih sakit supaya apa sih? Supaya kita itu tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami itu telah mengutus kepada umat-umat sebelum kalian. Kemudian apa? Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'. Kemudian kami berikan ujian kepada mereka. Kami berikan kemudorotan, kesulitan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Supaya apa? La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka kembali kepada Allah. Supaya mereka itu minta bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu terkadang diuji oleh Allah supaya apa? Supaya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rezekinya disempitkan. Akhirnya apa? Seseorang, ya Allah berilah rezeki. Terkadang seseorang dikasih sakit, maka apa? Maka seseorang baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu lapangkan rezeki ke semua hambanya, apa kata Allah? Labaghaw fil ardi. Mereka akan melampaui batas. Coba kalau sekarang semua sama Allah Subhanahu wa taala dikasih rezekinya, dilepas sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, orang malas sholat, rezekinya banyak. Tapi disempitkan, terkadang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika melihat hambanya itu kembali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, dia apa? Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa, ya Allah, kok ujiannya ini berat sekali ya Allah. Ya Allah, saya ini orang baik kok terus-terusan diuji. Kadang muncul perkataan seperti itu. Itu si fulan, dia sholatnya jarang sholat, dia juga sering macam-macam, tapi kok subhanallah hidupnya makmur, tentrem, ayem. Nah kita ini yang sholatnya juga rajin, ikut taklimnya juga masya Allah, kok rezekinya kita kok cuma segini-segini saja.
Kok kita lebih banyak ujiannya? Ingat dengan hadis Rasulullah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau senang dengan seorang hamba terus diuji. Supaya apa? Supaya seorang hamba itu terus kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, ngerasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus mengeluh, jangan terus menerus apa? Kita itu merasa orang yang paling sengsara di dunia. Orang muslim itu harus orang yang paling bahagia. Apalagi kita punya Al-Quran. Kita itu punya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami itu tidak menurunkan Al-Quran supaya kalian sengsara. Berarti kebalikannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran supaya kita bahagia. Coba kalau kita lihat, kita itu dari kecil bersama Al-Quran. Tapi kenapa kok kita terus-terusan sengsara? Kok seakan-akan hidup kita itu paling sengsara, seakan-akan hidup kita itu paling, waduh, pokoknya paling susah. Harusnya kita orang muslim itu dengan adanya Al-Quran, kita itu adalah orang yang paling bahagia hatinya. Al-Quran kita dengan Al-Qurannya Abu Bakar sama. Ada yang tidak Al-Qurannya kita dengan Abu Bakar? Sama, Pak. Al-Qurannya kita dengan Umar sama, Al-Qurannya kita dengan Utsman sama. Tapi kenapa mereka bisa bahagia dan kita gak bisa bahagia? Karena kita gak mempelajari Al-Quran. Karena kita gak memasukkan makna-makna Al-Quran ke dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, sehingga kita tidak bisa bersimpuh di hadapan Allah, sehingga kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan kita sengsara. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin seorang hambanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna Allah ta'ala idza nadhara ilaika wa 'alima annaka qad ja'altahu mu'tamadaka wa malja'aka wa aqradtahu bi hawaijika min duni khalqihi a'taka afdhala ma sa'altahu wa akramaka bi aktsara mimma aradtahu. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ketahuilah wahai kaum muslimin, seandainya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu melihat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan kita. Kalau seandainya kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat bersandar, kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat kembali, kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat meminta, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita untuk mengadukan kesedihan kita, kesulitan kita, dan kita jadikan atau kita esakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk kebutuhan kita selain makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita afdhalu ma sa'altahu, lebih mulia dari apa yang kita minta. Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita minta kalau kita benar-benar menjadikan Allah itu tempat kita kembali, tempat kita berkeluh kesah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hambanya. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat bagaimana sih para anbiya, ketika para anbiya mendapatkan kesusahan, yang dikatakan oleh Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanya kepadamu lah ya Allah aku berkeluh kesah, hanya kepadamu lah aku berkeluh kesah tentang kesedihanku. Bukan ke media sosial, bukan ke status, bukan ke Facebook, bukan ke Instagram. Orang sekarang subhanallah ada masalah sedikit, alatul, kalau kata orang Arab, langsung bikin status. Seandainya seseorang itu mau berkeluh kesah kepada orang lain itu mungkin ada dua keadaan saja. Yang pertama paling, anak ini subhanallah kesulitan ini masalah Allah. Paling orang lain, ya sabar, minta sama Allah.
Itu yang pertama. Malah disuruh minta sama Allah. Terus apa faedahnya dia berkeluh kesah sama orang lain? Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya cuek-cuek saja. Ya kamu yang butuh, ya kamu yang mikir. Masa saya suruh mikir? Kalau kita sudah tahu keadaannya seperti itu, kenapa kita nggak langsung minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang ketika seorang hambanya itu dapat masalah langsung minta sama Allah. Kita itu banyak sekali masalah Pak di dalam kehidupan kita. Masalah anak, masalah istri, masalah kerjaan, masalah tetangga, masalah saudara. Coba kalau kita ada permasalahan, kita, ya Allah, angkat tangan kita. Terkadang kita anak kita masalah saja, bingung kita gimana caranya. Padahal kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin, bukan hanya mungkin, sangat mungkin untuk merubah anak kita. Kalau seandainya seorang bapak mendapatkan anaknya nakal, yang dikeluh kesahkan cuma apa? Duh nak, kamu itu nakal. Duh nak, kamu itu marahin terus anaknya. Coba dia mengangkat tangan di sepertiga malam terakhir, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya diperbaiki. Terkadang seorang dia mendapatkan istrinya marah-marah terus, pusing. Duh, istriku kok marah-marah terus ini. Padahal apa? Kalau seandainya dia angkat tangannya, ya Allah, istri saya marah-marah terus, dan itu kehendak-Mu ya Allah. Kami berharap ya Allah kepada Engkau, rubahlah hati istri saya supaya dia gak jadi marah-marah. Sangat mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita punya utang, terkadang kita kesulitan uang. Ngapain kita harus ke makhluk itu? Kalau kita minta sekali, iya. Minta 2 kali, iya. Minta 3 kali, marah-marah. Marah-marah. Kayak sekarang yang Masya Allah viral di mana? Di media sosial. Diminta marah-marah. Itulah sifat makhluk. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta. Semakin kita minta, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Ini hambaku. Beda dengan makhluk. Makhluk sekali diminta, ya enggak apa-apa, tak kasih. Besoknya minta lagi, tak kasih lagi. Coba kalau terus-terusan, bosan makhluk, kamu itu minta-minta terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita minta, semakin sering, semakin banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang. Kenapa kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai nama Al-Ghani, yang mempunyai nama Al-Karim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh segala sesuatu, angkat tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian beliau mengatakan, fa'in ajjala lakal ijabah faqad jama'a laka baina qada'il hajati wa khairid dunya wal akhirah. Kalau kita sudah minta sama Allah, kita beradab ketika kita minta sama Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan bagi kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akhiratnya apa? Kita berdoa, minta sama Allah, mengemis di hadapan Allah, bersimpu di hadapan Allah, kita dapat pahala. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seseorang minta sama Allah dikabulkan, dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan dunia dikabulkan sama Allah. Kebaikan akhiratnya apa? Dia mendapatkan pahala dari doa yang dia lantunkan, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosan, Pak. Ada di antara adzan dan iqamah tempat doa. Ada tempat-tempat doa di sepertiga malam terakhir, tempat berdoa. Banyak sekali tempat-tempat doa. Di akhir waktu Jumat, hari Jumat, tempat untuk berdoa. Waktu doa itu sangat banyak. Tapi terkadang kita banyak lalainya untuk kita minta sama Allah, seakan-akan itu kita gak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita itu rezekinya sudah alhamdulillah cukup. Akhirnya jangan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa illam yujibka ajilan faqad awwadaka an dzalika khairan minhu.
Kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita semua, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi enggak usah putus asa. Fa anta ala khairin fil halatain. Maka sesungguhnya kita itu dalam kebaikan selama kita terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka enggak pernah meminta, enggak pernah mengangkat tangannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam berdoa kepadamu, karena siyaqul ayat, konteks ayatnya itu berbicara tentang masalah doa. Konteks ayat berbicara tentang masalah doa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadamu, yaitu dari berdoa. Jarang meminta kepada Allah, bukan jarang sama sekali, mungkin malah nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata Umar? Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idzal muhtammu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, saya itu enggak pernah memikirkan tentang jawaban dari doa-doaku. Kata Umar. Tapi yang saya pikirkan, saya bisa berdoa enggak? Karena kalau saya diberi taufik untuk berdoa, maka jawaban itu akan bersama dengan doa. Terkadang kita saja jarang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat tangan. Terkadang ada waktu untuk berdoa, tapi kita enggak mengangkat tangan. Iya apa enggak? Iya. Terkadang itu ada waktu-waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah apa? Tapi malah kita enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Makanya kata Umar, saya enggak pernah memikirkan apa? Saya enggak pernah memikirkan jawaban. Yang saya pikirkan itu Allah beri taufik saya untuk berdoa enggak? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala beri taufik saya untuk berdoa, berarti Allah ingin mengabulkan doa-doa saya itu. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya tentangku, katakan aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah dipikirkan tentang jawaban. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita pikirkan. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala enggak kita di dalam berdoa. Makanya para ulama dahulu terkadang sudah mengangkat tangan bingung, apa ya yang harus saya minta lagi. Mungkin bapak-bapak yang mungkin pernah berangkat haji, biasanya itu di hari Arafah. Di hari Arafah itu kan waktunya panjang, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu terkadang saya itu kalau memberi nasihat kepada jamaah haji, bapak ibu silahkan berdoa, waktu masih banyak kesempatan untuk berdoa. Allah turun menyaksikan kita semua. Terkadang jawabannya itu apa? Ustaz bingung Ustaz, saya mau berdoa apa? Sudah habis doanya katanya. Titipannya itu sudah habis semua katanya. Nah ini yang susah. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Terkadang mau doa, ya Allah doa apa lagi ya, saya mau minta. Bingung gitu kan. Makanya para ulama dahulu mengatakan apa? Terkadang kita itu bingung di dalam meminta disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kalau kita bingung di dalam berdoa, maka apa? Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar. Karena dosa kita yang menghalangi kita, sehingga kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Ibadah nanti lanjutin sampai
Oh gitu. Oh gitu. Silakan Anda dulu. Allahu Akbar. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwasanya yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, inni la ahmilu hammal ijabah, sesungguhnya yang aku pikirkan itu bukan jawaban dari doa-doa, akan tetapi yang selalu aku pikirkan yaitu bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita tambahkan yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, wastarih ila munajatihi wa taladdad bi ibadatihi. Hendaknya seseorang itu merasa nyaman, merasa rohah, merasa kebahagiaan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus dirasakan kenyamanan oleh seorang muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Berilah kenyamanan, berilah rasa kebahagiaan dengan apa? Dengan salat. Karena di dalam salat itu ada munajat, ada berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam sampai kakinya bengkak. Sampai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Salah saya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Senang dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dia talazzuz dengan ibadah, dia merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang muslim kalau dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kenyamanan. Bapak-bapak saja karena begitu cintanya kepada istri, duduk sama istri ngobrol lama, itu nggak terasa kan? Apalagi dulu masih baru mantenannya, nggak terasa. Duduk berjam-jam mungkin ngobrol dari habis isya sampai tengah malam ngobrol sama istri, nggak terasa. Kenapa? Senang hati sama istri. Ini giliran ngaji pengajian sebentar setengah jam, geser kanan, geser kiri, panas. Ini kenapa gitu? Berarti kan tidak merasakan kenyamanan ketika apa? Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi imam sholatnya agak panjang. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan nikmat. Maka hendaknya seseorang itu juga merasakan nikmat dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan rasa manis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, "Fa innal ladzata wal farhata was surura wa tibal waqti wan na'im alladzi la yumkin ta'bir anhu." Orang itu kalau kenal dengan Allah, syaratnya kenal. Kalau kenal dengan Allah, kemudian muncul rasa cinta kepada Allah, cintanya lebih besar daripada cintanya kepada selainnya, maka dia akan mendapatkan kelezatan. Dia akan mendapatkan kelezatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kenyamanan, dan dia akan mendapatkan nikmat yang gak bisa ditakdir, gak bisa diibaratkan, gak bisa diungkapkan. Bagaimana dia bermunajat dengan orang yang paling dicintai dan yang paling dicintai? Kita kalau ngobrol-ngobrol sama istri saja senang. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha baiknya luar biasa sama kita. Bagaimana kita gak suka ketika kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarkan doa-doa kita.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala malu. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya mengangkat tangan, dibiarkan dalam keadaan kosong. Harusnya seseorang itu senang ketika bermunajat, waktunya ibadah, itu ada surur kebahagiaan tersendiri di dalam hatinya. Makanya gak heran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika di penjara, ketika itu penjara coba disifatkan dengan apa? Disifatkan dengan kesempitan, kemudian gelap, kemudian sangat susah. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ketika itu? Kata Syekhul Islam, ketika engkau memenjarakanku, engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk berduaan dengan Allah. Kebahagiaan apa yang dimiliki oleh Syekhul Islam? Di penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru bersyukur. Syekhul Islam ketika diusir dari negerinya, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam? Engkau menjadikan aku hijrah kepada Allah. Gak ada rasa sedih. Coba kalau kita diusir dari kampung atau kita di penjara, waduh seakan-akan subhanallah dunia itu sudah gelap habis sudah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru malah mendapatkan kebahagiaan. Makanya benar yang dikatakan oleh para salafus saleh, kalau seandainya para muluk, para raja-raja itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sungguh mereka akan memerangi kita dengan suyuf-suyuf mereka. Mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka untuk mengambil apa? Mengambil rasa kebahagiaan yang dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang mereka kenal dengan Allah, orang-orang yang mereka bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan jannatud dunia. Surganya dunia, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak pernah kenal dengan Allah, dia enggak akan pernah merasakan surganya dunia. Orang itu kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus semakin apa? Semakin dia dekat sama Allah, semakin ketagihan. Semakin dia bermunajat, semakin ketagihan. Berbeda dengan nikmat-nikmat dunia. Terkadang kita nikmat dunia itu, ini enak kayaknya sate. Ya kan? Paling makan 10 tusuk sudah selesai. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mampu makan 200 tusuk sendiri, tak bosi sama saya Pak, tapi makan sekaligus. Menunjukkan bahwasanya apa? Nikmat dunia itu bukan nikmat yang bikin ketagihan. Nikmat yang dunia yang hakiki, bagaimana nikmat itu adalah merupakan nikmat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam mengatakan innama huwa fi ma'rifatillahi azza wa jalla. Kenikmatan tersebut bisa didapatkan dengan apa? Dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu azza wa jalla. Wa tauhidihi wal imani bihi, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dahulu mereka bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai nyaruh batunya di perutnya dalam keadaan apa? Bersama para sahabatnya senyum. Karena apa? Kebahagiaan itu ada di sini. Tapi kalau sekarang kebahagiaannya ada di perut, kalau nggak makan, wah ya senyum Pak. Makanya bingung kebahagiaannya itu tempatnya di mana aslinya. Orang-orang yang nggak mengetahui tentang hakikat kebahagiaan, mereka kira kebahagiaan itu ada di perut. Mereka kira bahwasanya kebahagiaan itu hanya di mata. Ini kesalahan yang sangat besar. Orang kaum muslimin harus mengetahui hakikat kebahagiaan, yaitu ketika seorang mukmin kenal dengan yang menciptakan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita ketika kita kenal dengan Zat yang memberikan rezeki kepada kita, mengatur kita, yang menghidupkan kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga apa? Kita tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa pengharapan. Ini yang harus betul-betul kita tumbuhkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Rasul, menurunkan Al-Qur'an, dan kita hidup bersama Al-Qur'an sejak kecil, tapi kok kita nggak kenal dengan Rabbul Alamin, kerugian apa lagi Pak yang akan kita terima Pak? Kita betul-betul apa? Rugi bongkoan. Kalau kata orang Jawa itu ruginya sudah modal-modalnya habis. Kalau kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak untuk kita
kembali kepada Al-Quran. Untuk kita berusaha memasukkan makna-makna Al-Quran terhadap hati kita. Bukankah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran diturunkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya itu ditadabburi, supaya kita kenal dengan Allah. Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Ini loh aku, wahai hamba-hambaku. Kok kita nggak kenal dengan Allah? Terus mau mendapatkan kebahagiaan seperti apa kalau kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.